Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita menambah pelajaran kita dari pelajaran yang lalu tentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Di sini kita akan membahas tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada pelajaran terdahulu kita sudah membahas tentang Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan, beliau adalah khalifah yang wafatnya karena terbunuh oleh fitnah-fitnah yang terjadi waktu itu. Ketika fitnah itu terjadi, Ali bin Abi Thalib menugaskan kepada dua anaknya, Hasan dan Husain, untuk membantu Khalifah Utsman melindungi dari kepungan dari orang-orang yang hendak membunuhnya. Namun begitupun, maka terjadilah kisah tragis itu dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, maka proses kekhalifahan waktu itu kosong. Khalifah tidak ada. Dan ada inisiatif dari sahabat-sahabat mulia, yang pertama Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka memandang bahwasanya Ali lah layak untuk menjadi seorang khalifah. Kenapa? Karena keilmuan. Ali bin Abi Thalib sebelumnya, ketika masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, itu beliau diangkat menjadi wazir agung, pengadil, hakim agung, karena diyakini Ali bin Abi Thalib memiliki kafah keilmuan Islam syar'i yang lebih baik di antara mereka. Karena itulah makanya inisiatif dari Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah, mereka berusaha untuk merayu Ali, dan mereka datang ke rumah Ali meminta Ali bersedia menjadi khalifah. Namun Ali bin Abi Thalib tidak lantas menerima begitu saja. Beliau melihat bahasanya situasi yang sangat sulit. Yang pertama, dan kedua, beliau adalah orang yang memang ilmunya tinggi, dan dia sadar menjadi khalifah berarti banyak tugas dan tanggung jawab yang dia harus lakukan. Seluruh umat rakyatnya itu bisa menuntut beliau kalau beliau melakukan kesalahan di dalam kepemimpinannya. Bayangkan saja, kalaulah pemimpin memiliki 100.000 orang rakyat, satu saja tiba-tiba mengendarai kuda dan jatuh, meninggal ataupun tidak meninggal, di akhirnya dia bisa tuntut. Kenapa? Karena kekhalifahan tidak memberikan fasilitas jalan yang baik. Itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib berpikir, bahkan sampai 1 minggu beliau tidak memberi jawaban dan respon terhadap permintaan Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Namun akhirnya, karena didesak terus, dilihat situasi semakin kacau, tidak ada kepemimpinan, akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ini, tapi dengan syarat. Pertama, dilakukan di dalam Ka'bah. Maaf, bukan Ka'bah, di Masjid Nabawi. Yang kedua, dilakukan dihadiri oleh khalayak ramai, artinya orang banyak mengetahuinya. Karena itulah makanya akhirnya kekhalifahan Ali didukung oleh banyak orang, dan dukungan itu begitu mengalir karena memang situasinya seperti itu, membuat kekhalifahan semakin mantap dan Ali semakin mantap memimpin. Namun kita juga sama-sama melihat, sama-sama mengetahui bahwasanya proses kepemimpinan Ali yang diangkat pada tanggal 17 Juni tahun 656 Masehi ini, itu sejak mulai dia diangkat sampai dia tidak lagi menjadi khalifah itu penuh dengan
fitnah yang luar biasa. Karena tidak semuanya setuju untuk mengangkat Ali sebagai khalifah. Banyak sahabat bahkan orang tidak setuju kepada beliau. Inilah makanya kita dengar kisah-kisah selanjutnya adalah bagaimana dia mendapatkan perlawanan-perlawanan dari sahabat-sahabatnya sendiri, dari orang-orang yang selama ini percaya kepadanya, dari orang-orang selama ini mengaku dia sebagai orang yang memiliki kapasitas ilmu yang baik. Jadi anak-anak sekalian, sebaik apapun kita, sebagus apapun kita, tidak semua orang akan setuju dengan kita. Dan kita tidak akan bisa memuaskan banyak orang karena kebaikan-kebaikan kita. Namun tetap saja kita harus berbuat baik, apalagi menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang khalifah. Inilah makanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Bagaimana dengan sikap keperwiraannya Ali? Ali itu orang cerdas, pintar, dan tegas. Bagi orang-orang yang tidak mengikutinya, tidak mau mengikutinya, dia rayu, tidak mau, dan mereka memberontak, ya dia tegas. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib melawan seluruh pemberontakan yang terjadi. Dan kita tahu bahwasanya mereka tidak mau membayar Ali, akhirnya melakukan peperangan. Pemberontakan berakhir dengan peperangan. Seperti apa sih misalnya? Kita mendengar namanya Perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Bisa kalian bayangkan, Muawiyah dulu adalah seorang sekretaris atau juru tulisnya Rasulullah, dan Ali adalah menantu Rasulullah. Bukan tak dekat mereka. Mereka sangat dekat. Tetapi ya, karena faktor-faktor dunia sajalah yang menyebabkan kadang-kadang orang bisa berpikir berbeda. Kita tidak menuduh Muawiyah itu berpikir duniawi, tetapi karena faktor-faktor itu juga yang menyebabkan mereka harus saling bermusuhan dan berujung dengan peperangan. Kalian tahu nggak berapa ribu orang wafat di saat perang Siffin? Sampai 25.000 orang sahabat tewas. Dan perang itu unik sekali. Kenapa saya katakan unik? Ketika mereka perang, ya kan? Tapi ketika nanti masuk waktu zuhur, mereka kumandang azan. Ayo stop, kita hentikan perang, kita sholat dulu, sholat berjamaah. Maka mereka ramai-ramai berhenti dan berwudu, sholat berjamaah. Itu yang menjadi imam itu masing-masing mereka solo, masing-masing. Udah Anda saja, ini kadang dari kelompok Muawiyah, Anda saja, ini kadang dari kelompok Ali. Jadi mereka makmumnya dari kelompok Muawiyah atau makmumnya kelompok Ali, tetapi imamnya menjadi dari kelompok Muawiyah atau Ali. Jadi seperti itu, dan berduduk saling menunggu gitu. Ketika mereka berduduk saling siram-siraman air, gitu. Setelah itu mereka kebumikan beberapa jasad-jasad yang tewas. Jadi mereka itu berperang hanya karena prinsipil, tetapi pada syariatnya mereka tetap lakukan. Apa itu? Ya mereka saling menghargai ketika dalam waktu sholat. Jadi anak-anakku sekalian, Ali itu digelar dengan asyhadullah. Ya. Apa itu asyhadullah? Singanya Allah. Karena ketegasannya. Kita nanti akan pelajari selanjutnya apa saja yang membuat dia dikatakan tegas. Ya, di antaranya sudah pernah saya sampaikan, misalnya beliau pernah mengambil suatu kebijakan mengganti pejabat-pejabat kegubernuran sampai 3 gubernur. Kenapa diganti? Karena di masa Utsman bin Affan ini adalah orang yang paling lembut, mengakibatkan sahabat-sahabat, saudara-saudaranya memanfaatkan kelembutannya ini, merayu untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Dan ini juga menyebabkan terjadinya kekacauan, ya, pemberontakan. Ya, walaupun Muawiyah waktu itu melakukan pemberontakan atas dasar menurutnya adalah ketidaktegasan Ali di dalam mengusut kasus dan menuntaskan kasus
pembunuhan Utsman bin Affan. Namun sebenarnya adalah faktor lain, banyaknya kecemburuan masyarakat terhadap pejabat-pejabat yang dulu diangkat Utsman bin Affan. Di antara yang kedua adalah pengambilan kembali tanah milik negara. Kenapa? Di zaman Utsman bin Affan kita sama-sama tahu bahwasanya ketika ada dilihat tanah negara yang kosong tidak dimanfaatkan, Utsman berpikir, ini nanti kalau tidak dimanfaatkan sia-sia, mubazir. Bagaimana pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya? Maka karena itulah Utsman bin Affan mengambil kebijakan memberikan hak pakai kepada orang-orang yang memiliki kekuatan modal untuk mengelola tanah-tanah negara itu. Ya, dan ini terus berlanjut sampai wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu memerintah menjadi khalifah selama 12 tahun. Dan ini berlanjut. Dan konsekuensi atas kebijakan Utsman ini menyebabkan kecemburuan bagi sebagian yang lain. Kenapa? Mereka tidak punya modal, merasa cemburu. Atau mereka nggak dapat kesempatan dan mendapatkan bagian untuk mengelola tanah, itu cemburu, sehingga menyebabkan keresahan dan pemberontakan. Ini juga faktor pemicu pemberontakan. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, maka beliau mengambil kembali tanah-tanah negara itu untuk dikelola oleh negara. Namun masalahnya keuangan negara juga tidak sekuat itu. Maka kebijakan Utsman sebenarnya tidak ada salahnya daripada tanah mubazir.